ke yang standarisasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan tentang standarisasi dari GCR. Saya ini agak kurang jago dalam penggunaan Zoom, tapi saya coba. Kita buka dulu dari. Saya nyampaikan dulu tadi udah kena pertanyaannya Pak Vincent. Saya langsung cepat-cepat siapkan tujuan pelatihan ya. Nanti biar nanti Pak Vincent nggak tegur saya, mana Pak tujuan pelatihannya. Oke Pak, Bapak-Bapak Ibu sekalian, standarisasi GCR kita itu kita perlukan untuk apa ya? Ada tiga hal, saya kira tiga hal pokok, mikro banget, mikro sama makronya yang terkait dengan bagaimana kita menstandarisasi GCR. Pertama Pak, kita udah menyepakati Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh ngambil sejarah, sejak zaman, walaupun ini belum ngomong soal zaman COVID ya, tapi sebelum zaman COVID, kita udah sepakat bahwa setiap pembelajaran itu makin nyaman kalau kita punya LMS, punya Learning Management System. Maka dulu ada yang pakai Edmodo, ada yang pakai macam-macam lah ya gitu ya. Saya bahkan belajar Learning Management System ya setelah tahun 2016 di WBI. Nah setelah itu kita menyepakati, begitu kita masuk ke pandemi COVID, kita menyepakati kita nggak pakai beragam LMS, kita pakai LMS tunggal nih. Kita belum bisa beli yang lebih mahal, kita belum bisa punya yang punya kita sendiri, kita pakai fasilitas yang tersedia, yaitu Google Classroom. Jadi GCR itu bukan sekedar membantu, tapi kita resmikan sudah jadi platform kita dalam LMS pembelajaran WBI. Nah, LMS Learning Management System itu akan bisa mengakomodasi mulai dari representasi perencanaan, maka di LMS sangat diharapkan perencanaan itu tampak. Jadi ada kontrak kuliah mungkin dalam sederhana, lalu kemudian ada representasi organisasi materi, di situ ada organisasi media dan ada organisasi waktu. Dan ada representasi pelaksanaan, karena harus tampak nih alur pelaksanaannya. Terlaksana nggak pertemuan keberapa, berapa pertemuan, itu akan bisa dicek akan bisa tampak harusnya di LMS, karena dia memanajemen kan. Lalu yang terakhir harus bisa dimonitoring dan dievaluasi. Kalau 4 ini nggak terpenuhi Bapak Ibu, namanya tetap bukan LMS. Namanya ya cuma learning planning system gitu, atau learning organization system gitu. Nah, kita percaya kualitas pembelajaran kita itu akan ditampakkan. Nah, sekarang gitu. Jadi kita akan dapat menggambarkan kualitas pembelajaran kita dari kualitas kelas GCR. Karena dengan sistem semacam ini kita mengharapkan kita bisa melihat semuanya, kan ada perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini mikro. Lalu lebih besar lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, pembelajaran itu core bisnis kita, maka core quality kita ya pasti kualitas pembelajaran. Nanti kualitas mutu pembelajaran itu kita memang sudah tetapkan jadi prioritas. Kenapa prioritas sekarang ya? Kita kan mau kualitas pembelajaran harus top, kualitas penelitian top, pengabdian masyarakat nanti top. Tirti Dharma ini jalan top dulu, maka reputasinya muncul. Oke, kita mulai dari yang core aja dulu, pembelajaran. Nah, kita berupaya bahwa kita udah memahami bahwa standarisasi itu adalah upaya kita nanti untuk menghasilkan kualitas. Jadi secara agak makro, kita menggunakan standarisasi di GCR adalah untuk memastikan kita bisa mengukur kualitas kita. Maka elemen standarnya harus sama dengan elemen kualitas. Jadi nanti, kenapa gini? Nanti saya nggak ingin ada timbul kesan, kok kenapa harus pakai tulisan persensi sekian gitu? Harus kok materi harus ada tahunnya, kalau harus ada apanya? Nanti jawabannya akan kita dapat di dalam ini, di dalam elemen standarisasi itu adalah elemen kualitas. Ini agak makro, polisinya institusi. Sekarang kita masuk ke yang makro banget. Bapak Ibu, kalau kita baca instrumen laporan evaluasi diri untuk akreditasi 4.0 di halaman 32 sampai 34, saya akan coba sharekan buat Bapak Ibu sekalian. Maka kita akan peroleh, nah ini tentu akan bikin sesek napasnya Kaprodi hari ini. Tapi Bapak Ibu, kenapa kita undang semua dosen? Biar semua dosen tahu kita membantu Kaprodi kalau kita melakukan ini dengan baik. Nah, apa sih sebetulnya yang dituntut dalam akreditasi? Nah, sekarang kita lihat.
Jadi Bapak Ibu nanti silahkan baca di lampiran 3-nya Perban PT ya untuk instrumen akreditasi 4.0. Nah, ini yang warna kuning aja ini. Ini cuma 1 dari 9. Ingat, pembelajaran itu cuma 1 dari 9 standar, tapi poinnya lumayan gede. Ini salah satu poin yang pakai, ini di level 2 lah, poin proses. Tapi coba perhatikan, pertama dikatakan kalau dia nulis, kalau si Kaprodi mau nulis, saya nggak ngomong dosen mau nulis ya, saya ngomong Kaprodi mau nulis, nanti terserah Kaprodinya nanti nulis pakai apa. Dia harus bisa menggambarkan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas interaksi. Nah, tuh lihat Bapak Ibu. Kita harus mengukur interaksi kita antara kita mahasiswa dan materi pembelajaran. Sifat holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif. Ini semua jadi tabel Bapak Ibu. Dan ini kata-kata ini itu muncul nanti Bapak Ibu di dalam pemantauan kita, dalam monitoring kita. Itu makanya yang kita minta nanti sebetulnya pengukuran ini. Yang berpusat pada mahasiswa, ingat student center learning. Maka student center learning harus diceritain nih di pembelajaran. Ini bagian 1 nih. Lalu kemudian ketersediaan dokumen RPS. Makanya ada RPS online yang udah disiapkan untuk siakat kita. Jadi udah terjawab nih Bapak Ibu. Jadi ini nanti akan muncul dari GCR kita. Yang nomor 2 akan muncul dari siakat kita. Nomor 3. Sorry, saya ada kasih sedikit notifikasi biar program studi nih. Bapak Ibu baca yang ini ya. Program studi harus menjelaskan penerapan proses di atas, Bapak Ibu. Jadi kalau program studi nggak bisa menjelaskan itu, kita gagal di poin pembelajaran, Bapak Ibu. Makanya kita harus punya form monitoring, di mana form monitoring itu memungkinkan program studi menjelaskan. Gitu ya. Nah, lalu nomor 3, pelaksanaan proses pembelajaran harus mencakup nih Bapak Ibu interaksi, sumber belajar, kesesuaian proses dengan rencana, metode pembelajarannya harus tahu kita dan diterapkan secara efektif. Jadi efektivitasnya harus terukur, harus mendukung ketercapaian pembelajaran, maka CP-nya harus bisa dianalisa serta keterkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini harus bisa diukur. Nah, baru nomor 4, ada monitoring atas 1, 2, 3 itu dalam proses pembelajaran yang mencakup, nah sekarang lihat Bapak Ibu ya, perencanaan, pelaksanaan, proses, sampai dengan capaian pembelajaran lulusan. Nah, saya nggak panjang di sini, sekarang kita sudah sadar ya Bapak Ibu, ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ini keniscayaan yang harus diukur mulai hari ini, kalau kita sepakat. Apalagi kita udah mau masuk akreditasi, umurnya mau akreditasi udah makin lama makin pendek nih. Yang beberapa yang udah duluan ya makin sesek lah dadanya ya kalau kita belum bisa ngukur ini semua gitu. Nah, oleh karena itu pertanyaannya kita kan gini, di dalam keadaan pembelajaran yang kayak pandemik ini, di dalam keadaan pembelajaran yang kita harus menghadapi sistem daring yang kita yang tua-tua nih, enggak, jangan kita, saya yang tua-tua dan yang merasa tua gitu, merasa aduh, kayak tadi kan Pak Vincent kita terus terang nyampaikan ini urusan yang mudah lah. Tapi ada beberapa pokok yang paling enggak kita tetap harus bisa lakukan sama-sama supaya teman-teman Kaprodi itu ringan mengerjakannya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menerapkan ini nanti sebetulnya adalah kaitannya dengan bagaimana kita membantu Kaprodi untuk mempersiapkan reputasi kita dalam bidang pembelajaran. Saya lanjut lagi, ini agak cepat sekarang karena sudah paham Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau kita sudah paham tujuannya, maka kita kasih tahu apa aja elemen yang bisa kita ukur dan berpotensi kita ukur dari sistem LMS-nya GCR. Jadi dengan GCR kita bisa ukur apa saja. Yang pertama, kita bisa mengukur kualitas materi Bapak Ibu. Dan di sana sudah ada. Ini tabel yang, kalau ada tabel Excel di sini yang saya sampaikan, itu adalah bentuk tabel Excel yang nanti akan diisi Kaprodi. Kenapa harus saya sampaikan bocorannya ke Bapak Ibu dosen? Supaya Bapak Ibu dosen, Kaprodi nulisnya bukan ini gampang ya. Kaprodi harus melakukan pekerjaan yang berat ini. Maka kita bantu mereka untuk bisa mengidentifikasi ini dengan gampang. Karena bayangkan berapa yang harus diamati Kaprodi, nanti Kaprodinya biar cerita sendiri-sendiri ya di pertemuan Prodi dengan dosen. Jadi kualitas materi itu terkait dengan tadi kalau kualitas materi bicaranya ragam dan variasi kekinian. Lalu yang kedua, keterpenuhan jam praktek. Bapak Ibu, karena ini kita politeknik.
yang isu paling penting dari Politeknik adalah jam praktek kita. Terpenuhi nggak? Terakomodasi nggak? Ingat interaksinya harus dicatat. Lalu ketiga, implementasi student center learning. Tadi udah dikatakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa itu harus di-proving sama si Kaprodi. Terjadi di mana, saat kayak apa, dipakai pada elemen yang bagaimana dalam pembelajaran. Penggalian data elektronik Bapak Ibu, ini bagian dari kepentingan. Ini nilai plus kita harusnya. Kan kita udah menyepakati kita masuk ke industri 4.0 dan dikatakan dulu kita masuk jadi society 5.0. Tapi pertanyaannya adalah kita bisa nggak menyiapkan mahasiswa kita menguasai big data dan penggunaan aplikasi. Dua hal ini itu adalah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk bilang bahwa lulusan kita menguasai data elektronik dan menguasai aplikasi TIK spesifik. Jadi itu pun diukur. Lalu terakhir integrasi PPM dan pembelajaran. Ini belum semua, belum mewakili apa yang tadi diminta akreditasi, tapi minimal bisa kita lakukan di awal ini. Sebagai langkah awal kita. Sehingga ke depan kita udah bisa ukur ini, kalau udah lancar kita tinggal ukur yang lebih advance lagi. Nah, lalu bagaimana implementasinya di dalam tabel-tabel ini, Kaprodi melaporkan ya Bapak Ibu. Jadi, Kaprodi itu harus meriksa semua mata kuliahnya Bapak Ibu, diklikin satu-satu mulai dari minggu ke-1 sampai ke-16, lalu dicek ada nggak PPT-nya, ada nggak modulnya, ada nggak buku ajarnya, ada nggak videonya, ada nggak yang lain-lain. Bayangkan nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu share outline lewat WA, lalu Bapak Ibu bilang, ayo adik-adik kita pelajari sama-sama di WA. Kaprodi nggak bisa mengakses apakah itu PPT, PPT-nya itu tahunnya terkini atau enggak, Bapak Ibu kasih materi atau enggak bisa. Karena kita pakai ragam media, kita pakai media sosial, kita pakai LMS. Nah, kita sepakatnya ini semua harus ada di LMS. Jadi kualitas materi harus ada di LMS. Modul praktikum pun di LMS. Lalu sekarang pertanyaannya adalah dicantumkan di mana nih semua material-material ini. Nah, Bapak Ibu, saya menyampaikan enaknya gimana ya? Saya masuk langsung ke GCR aja ya. Jadi Bapak Ibu, untuk mencantumkan materi ini, outline kuliah, modul kuliah, buku ajar, video materi, video referensi, buku kegiatan, dan lain sebagainya, sampai dengan modul praktikum, maka kita mencantumkannya di GCR dengan cara sebagai berikut. Saya ini enaknya, Pak, saya diajarin share screen gini Pak ya, kalau share screen ya, biar nggak bolak-balik ya, Pak Dhani. Gimana share screen yang mana Pak? Oh gini ya, supaya nggak bolak-balik maksud saya. Gini ya, jadi kalau seperti ini saya bisa langsung, nah, ini kelihatan ya? Oke, oke, ini kelihatan GCR-nya. Nah, jadi contohnya Bapak Ibu, ini saya nggak bikin kayak Pak Dhani dari kelas baru saya buka ini. Contohnya bagaimana kita mencantumkan topik. Tadi dijelaskan di dalam PPT, kita mencantumkannya Bapak Ibu di material ya Bapak Ibu ya. Di material ini. Maka di GCR bagaimana? Ya kita masuk create material gitu ya. Kebetulan saya nggak usah pakai create material, udah diajarin. Gimana kita nuliskannya? Ini kayak gini lah. Ini saya misalnya lihat edit ini. Nah, ini contoh bagaimana saya masukkan semua itu dalam material. Misalnya nih pertemuan pertama. Cantumkan topik kan ya kalau di ini yang perlu, atau pokok bahasan dari topik itu. Misalnya apa gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu manfaatkan description di sini untuk menuliskan apa aja yang mau dilakukan mahasiswa. Jadi kita harus berusaha punya interaksi ya dengan mahasiswa. Jadi kita ngasih tahu ke mereka, uraikan apa yang akan dilakukan di topik ini. Misal, adik-adik kita akan melakukan pertemuan sinkron melalui Zoom dengan link terlampir. Maka Bapak Ibu cantumkan linknya di sini. Caranya tadi udah dikasih tahu Pak Dhani, buka link, Bapak Ibu copy linknya Zoom, pindahkan ke sini, lalu add langsung. Nanti hasilnya keluarnya gini, launch Zoom meeting. Lalu baik lagi kalau sudah ada jelas jamnya jam berapa mau ketemu nih di Zoom. Berarti kita tahu nih akademik atau si Kaprodi akan tahu, oh Bapak ini melakukan pertemuan sinkron, tatap muka sinkron gitu ya. Lalu kemudian sebelum pertemuan tonton 2 video terlampir, lampirkan videonya, misalnya ini 1, 2 gitu. Lalu kemudian kita udah tahu, oh dari sini kita tahu nih, begitu diklik, misalnya begitu diklik ini videonya video apa ya? Ah bukan buatan dosennya nih ini misalnya. Oh, berarti ini video referensi. Maka saya bisa bilang bahwa si Kaprodi bisa bilang bahwa oh langsung dicantum di Excel tadi.
di tabel tadi ini adalah video referensi. Lalu kemudian sebentar, baterai saya low. Oke, lalu kemudian sebelum pertemuan pelajari dulu artikel terlampir, PPT dan artikel terlampir. Berarti si dosen itu mencantumkan materi kuliah berupa outline dalam bentuk PPT, walaupun di sini formatnya PDF, gitu kan? Gitu. Dan dia menyampaikan juga ada ada artikel yang judulnya udah ada di sini gitu. Nah, ini contoh bagaimana kita menampilkan materi yang dituntut dalam jenis materi, ragam materi kita di dalam materialnya si Google Classroom. Sehingga nanti waktu ini udah diposting ya Bapak Ibu. Nanti udah diposting, si Kaprodi itu sudah dengan gampang ya. Dengan gampang melihat materi-materinya apa aja. Jadi si Kaprodinya waktu ngecek atau memonitor materinya Ibu tinggal lihat, Bapak Ibu tinggal lihat gini. Oh iya ini udah ada PPT, ini ada apa. Dia tinggal kasih centang. Nah, tapi ada satu kelemahan yang belum terjadi di sini. Bapak Ibu, kita kemarin tadi salah satu poin yang ditetapkan itu adalah kekinian ya. Nah, untuk itu mulai tahun ajaran ini kami berharap bahwa PPT-nya Bapak Ibu kalau ditulis gini, tolong dong ditulis tahun revisinya ya. Jadi ditaruh di bawah, mungkin ini kayak gini kurang tepat nih PPT-nya. Harusnya yang tepat adalah ditulis di bawah revisi tahun 2021. Gitu ya. Nah, ini akan mempermudah si Kaprodi untuk tahu bahwa oh ini revisi tahun terbaru. Revisi tahun terbaru. Lalu kemudian kalau materi yang lain kan sudah ada tahunnya. Contoh kalau kalau YouTube, video YouTube, itu si Kaprodi akan buka videonya, copy linknya ke YouTube, lalu nanti dari situ keluar tahunnya. Tahu udah langsung video yang digunakan tahun berapa. Lalu kalau artikel kan udah kelihatan dari judul artikelnya. Nama artikelnya apa ini udah ada tahunnya kan, udah kelihatan tahunnya ya. Di sini udah kelihatan nih 2018 misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ini semua memudahkan si Kaprodi nanti untuk bisa memantau Bapak Ibu. Memantau itu bukan berarti gini ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi saya selalu ingatkan ini. Memantau bukan berarti Bapak itu mau diakses, bukan. Ini bukan untuk aksesnya Bapak Ibu. Kalau aksesnya Bapak Ibu itu evaluasi diri. Tapi kalau ini tujuannya supaya Kaprodi bisa cerita, kami menggunakan sekian model variasi materi dengan kekinian sekian gitu. Jadi terkini nggak materinya? Oh terkini sekian persen tahun 2021, sekian persen tahun 2020, sekian persen tahun hanya sekian yang di tahun di bawah 2015 misalnya. Tujuannya sebetulnya seperti itu. Itu untuk kekinian materi. Jadi selesailah kita untuk bagian yang ini. Si Kaprodi udah bisa nulis. Lalu berikutnya adalah pertanyaannya adalah kalau praktikum gimana Bapak Ibu? Nah, kan gitu ya. Kalau modul praktikum gimana nih praktikum yang ini nih? Untuk modul praktikum. Nah, modul praktikum itu juga sama ditaruhnya di materi. Saya ada contoh satu misalnya ini. Bisa saya taruh di dalam satu topik itu ada dua materi ya. Satu materi pokok bahasan, materi teorinya. Lalu ini adalah materi praktikumnya. Ini bisa saya taruh di satu topik ya. Satu topik ini. Satu topik di sini ya. Misalnya nih saya taruh aja di sini ya. Misalnya saya anggap ini ya saya masukkan topik ini ya. Kan mindah-mindah aja kok kalau di Google Classroom enaknya. Ini jadi saya taruh misalnya Nah, ini di materi 16, saya itu punya satu topik teori yang isinya beragam materi, lalu saya punya satu pokok bahasan praktek. Nah, kalau di praktek bagaimana? Kalau Bapak Ibu ada praktek atau modul, cantumkan modulnya dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk file seperti ini. Jadi berikan deskripsi juga. Kalau kita judul prakteknya apa, kalau boleh ditulis jamnya sekalian. Ini praktek, untuk satu praktek ini kira-kira berapa jam ya mahasiswa akan menyita waktunya. Satu, mahasiswanya tahu ada standar untuk menyelesaikan ini. Itu alasannya kenapa Bapak Ibu mengumpulkannya tanggal tertentu, due time-nya itu tanggal tertentu. Lalu kemudian deskripsinya dicantumkan dong. Kita akan melakukan praktek pengumpulan data. Nah, kita langsung tahu nih, oh ada pengumpulan data nih. Si Kaprodi tahu ada pengumpulan data. Lalu ikuti instruksinya. Nah, maka instruksinya ditulis dalam bentuk PDF misalnya, dicantumkan di sini. Nah, lalu kalau perlu, form laporannya juga disiapin.
Sehingga kita tahu nih LKS-nya ada. Jadi setelah ngisi ini, anak-anak ngisi form laporan. Tapi laporannya nanti Bapak Ibu bisa masukkan, bisa tambahkan lagi bisa tambahkan satu elemen yang namanya assignment di sini. Lalu Bapak namain laporan praktik 1. Jadi di sini mereka akan mensubmit laporan praktek satunya. Nah, misalnya gini. Nah, dengan demikian, maka si mahasiswa sudah tahu dalam pertemuan atau dalam minggu ke-16, kalau itu minggu, dia akan baca materi yang ini, akan mengerjakan praktek ini, dan praktek ini akan disubmit atau dilaporkan di sini. Itu terjadi dalam 1 minggu. Dan durasi jamnya Bapak Ibu, ini sudah langsung kelihatan Bapak Ibu. Di minggu ini, mereka ada 10 jam praktek, dan dari sini kita udah kelihatan kok berapa menit yang akan disita dari si mahasiswa untuk bisa nonton 2 video YouTube. Ini kan 1 jam 6 menit, lalu kemudian tambah materi ini mungkin 30 menit, tambah materi ini, tambah yang lain, tambah pretest atau post-test, dan lain sebagainya. Kita udah bisa duga, kita udah menyita berapa persen atau berapa menit waktu mereka. Sesuai nggak itu dengan SKS kita? Nah, tentang masalah sesuainya jangan dipikir sekarang ya Bapak Ibu ya. Nanti aja, setelah kita lakukan evaluasi, kita baru tahu kita perlu tambah atau kita perlu kurang, itu nanti kelihatan nanti setelah evaluasi. Setelah kita monitoring sama-sama. Nah, jadi sampai di sini kita udah bisa bikin, oh gini caranya bikin materi kuliah, mencantumkan materi kuliah, sampai dengan bikin praktek. Tolong juga nanti di praktek, di modul, sama Bapak Ibu, kalau boleh modul itu misalnya seperti ini modulnya ini lemah banget. Nggak menggambarkan modul ya. Nanti kalau perlu memang kita ada pedoman untuk penyusunan modul yang nanti kalau boleh tahu, bukan kalau boleh, harusnya tahunnya ada di sini. Ada tahun referensinya ya. Tahun revisinya ya. Jadi kita tahu ini udah direvisi atau kita masih menggunakan modul yang lama untuk pembelajaran kita. Ini sampai di materi. Sampai sini sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan. Saya persilakan Bapak Ibu. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Form ini ikan akademik atau boleh agak didekatkan itu, mic, Pak? Itu mic-nya di situ. Halo Pak, halo. Ya, gimana Pak Muslim? Ini Pak mau nanya, dari link untuk form isian materi itu nanti di-share sama akademik ke Prodi atau ada linknya? Form yang mana Pak? Form keberagaman isian materi dosen tadi. Oke, siap. Ini nanti akan jadi haknya Kaprodi. Kebetulan Pak Muslim belum kami kasih karena Pak Muslim belum menjalankan 1 siklus PBM ya. Jadi nanti di pertengahan semester ini kami sudah titipkan ke Pak Muslim. Nggak usah pertengahan semester, awal semester. Nanti kami sampaikan ya Pak. Oke. Oke Pak. Ya. Baik, jadi sudah kalau nggak ada pertanyaan lagi saya bisa lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, kita bicara tentang SCL. SCL ini kita belum melakukan diskusi lebih jauh ya tentang SCL, tapi kita ngambil beberapa referensi tentang bagaimana SCL diterapkan. Sementara ini yang bisa kita pakai SCL-nya. Jadi Bapak Ibu nanti di Kaprodi ada form seperti ini, di mana mereka harus mencantumkan keberadaan, ini setiap minggu ya Bapak Ibu, ini minggu pertama, baris pertama minggu pertama, baris kedua minggu kedua, baris ketiga minggu. Jadi setiap minggu, setiap dosen itu mungkin untuk menerapkan semua metode SCL. Mungkin ya Bapak Ibu. Tapi saya kira tidak efektif pasti. Oleh karena itu pasti nanti akan ada pendekatan. Saya nggak perlu panjang lebar soal SCL. Bapak Ibu pasti masih ingat formulir RPS. Di formulir RPS Bapak Ibu cantumkan. Di pertemuan pertama, minggu pertama, Bapak Ibu topik bahasannya ANU. Lalu di ANU itu Bapak Ibu ditulis di situ metode yang akan saya gunakan adalah metode ini. Nah, metode itu sebetulnya Bapak Ibu adalah metode yang kita harapkan adalah metode SCL ya. Nah, apa aja metode SCL yang sementara ini bisa dipantau? Saya bukan bilang bahwa ini satu-satunya metode. Kalau ada metode lain boleh, makanya di sini ada teknik lain. Boleh kita sebutkan. Nah, di sini kita bilang metode SCL itu yang pertama self-directed learning. Lalu project based learning, problem based learning, simulation, kolaboratif, kooperatif, small group, discovery learning, differentiated instruction. Pertanyaannya, Pak, kami belum tahu nih Pak apa bedanya project based sama problem based.
Bapak Ibu, nanti ada referensi yang kami boleh share ke Bapak Ibu tentang apa sih itu project based learning sama problem based learning dan lain sebagainya. Tapi di dalam formulir untuk Kaprodi itu sudah ada ini penjelasan singkat apa yang dimaksud. Contoh, kalau namanya kolaboratif sama kooperatif itu beda. Kalau kolaboratif, dia itu kerja kelompok, ada produksinya, jadi ada tujuannya, ada sebuah target yang mau diselesaikan. Target itu disusun secara kolaboratif oleh masing-masing elemen peserta, elemen mahasiswa. Yang elemen itu, setiap elemen itu mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda dan sudah tertata pekerjaannya. Itu kolaboratif. Kalau kooperatif, kerja bareng-bareng, mereka saling sharing untuk tukar pengetahuan. Lihat ya, bedanya kolaboratif sama kooperatif. Nah, nanti ngelihatnya bagaimana, nanti kita coba di ini. Bapak Ibu, saya tahu nanti Kaprodi nggak sepenuhnya bisa mengukur ini dengan, kita sepenuhnya nggak mengukur ini dengan tepat. Karena kita masih belajar memahami. Tapi nanti pelan-pelan saya kira kita akan lebih baik. Nah, sekarang bagaimana terjadinya kalau ini di Google Classroom kita. Nah, contohnya nih Bapak Ibu. Waktu saya masukkan materi yang seperti ini, contoh saya buka materi seperti ini di minggu ke-16. Oke. Lalu si Kaprodi ngeliat nih. Oh, ini Pak Aldon bikin praktek 2, simulasi skenario kebijakan karbon. Maka saya udah tahu Bapak Ibu, kalau gitu saya masuk ke kolaboratif, saya centang dong. Pertemuannya Pak Aldon itu ada simulasinya. Cetek, dicentang simulasinya. Di sini simulation. Nah, maka ini tadi udah tampak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dosen, bantulah Kaprodi untuk mendeskripsikan dengan tepat apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Jadi saya meminta mereka melakukan simulasi gitu, si mahasiswa. Sekarang pertanyaannya, simulasinya individu atau kelompok? Individu, berarti saya tidak kerja kelompok di sini. Di sini cuma kerja individu. Kan dilihat nggak ada kata kelompok kan? Nah, lalu dia cuma bilang daftarkan diri Anda, lakukan praktik simulasi, cetak laporan, kolom laporan akan ditutup sekian, dan lain sebagainya. Lalu di dalam itu ada gini Pak, mengikuti skenario terlampir. Kalau saya melihat kata ini di sini, maka saya bisa bilang, kalau ada skenario berarti ada problem yang dikasih, simulasi problem. Maka saya bisa bilang gini, oh ini simulasi, tetapi simulasinya ada problem based learning-nya. Maka saya centang simulasi, dan saya centang problem based learning. Sementara ini saya tanggapin gitu ya, maka akan ada 2 tanda ini di pertemuan itu. Karena materi yang tadi. Nah, itu contoh bagaimana si Kaprodi bisa melihat ini. Nah, itu hanya bisa dilakukan si Kaprodi kalau Bapak Ibu, waktu nanti kita mencantumkan materi kuliah, cantumkan dengan jelas, di materi ya Pak, masih tetap di material, kita cantumkan dengan jelas apa yang kita lakukan di dalam bahasan itu. Kita lakukan simulasi kah? Kita minta mereka kerja kelompok kah? Dan lain sebagainya. Saya sekarang mau kasih kita, biar kita agak fresh dikit. Saya mau nanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Kaprodi, ini untuk Kaprodi ya? Wah, ini pertanyaan untuk Kaprodi. Kalau ada materi kayak gini Bapak Ibu boleh suruh saya membuka materinya, karena saya membuka materinya begini. Oke, ini Bapak Ibu ada materi. Boleh nggak Bapak Ibu, ada Kaprodi yang ngasih tahu ke saya, ini adalah apa, kegiatan SCL apa nih Bapak Ibu? Tugas kelompok, nanti kolaborasi dan kegiatan. Oke, ini memilih objek penelitian, kita lakukan praktek. Oh iya, karena kata kelompok ini Pak ya. Oke, sip. Tugas kelompok. Jadi ini pasti kooperatif gitu Pak ya, atau minimal kooperatif nih Pak. Pokoknya minimal kooperatif ya. Terus habis itu apa Pak? Boleh dilihat misalnya, oh dicek aja ke dalam. Dia minta pembagian tugas nggak? Kalau ada pembagian tugas, berarti mintanya kerja kolaboratif. Gitu ya. Kalau cuma sharing-sharing, kalau kumpullah Anda, lalu diskusikan pekerjaan berikut, diskusikan topik berikut, itu fokus group discussion juga bisa gitu ya. Nah kalau ini, coba, oh dia ngambil objek penelitian, bikin kelompok gitu ya, terus memilih objek, lalu kemudian apa-apa, terus dikatakan lain nggak? Mendiskusikan nggak? Oh iya, dia cuma gini ya, dalam praktek Anda, kelompok Anda mendirikan sebuah perusahaan, lihat Bapak Ibu. Mendirikan sebuah perusahaan, kira-kira apa Bapak Ibu?
berbasis kelompok yang telah dibagi, rubahlah nama kelompokmu, nah kan. Kemudian kira-kira kalau bikin perusahaan, yes, kolaboratif. Misalnya kayak gitu. Ini cara kita ya memudahkan Pak Kaprodi untuk segera bisa menilai kita SCL-nya udah jalan belum. Saya yakin semua kita menerapkan SCL, tapi harus harus eksplisit ya, nggak boleh implisit, Bapak Ibu. Nggak boleh seolah-olah, tapi jelas dan implisit. Nah, itu ya kira-kira. Berikutnya, ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu SCL? Jadi ini saya sebetulnya ingin makin sedikit yang diamati sama Kaprodi. Jadi kalau bisa Kaprodi itu begitu buka material aja, dia udah bisa baca semua. Nggak usah buka yang lain-lain ya. Kelamaan nanti Kaprodinya, kasihan Kaprodinya kalau buka yang lain-lain semua materi dibuka. Semua hal dibuka. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk material? Nah, berikutnya kalau nggak ada pertanyaan, itu kalau untuk SCL, jadi Bapak Ibu dijelaskan kayak gitu ya, materi dimasukkan ke sana. Nah, sekarang saya hanya nyampaikan di sini, ini nanti kan toh dibagikan ya, saya hanya nyampaikan maksudnya. Jadi kalau nulis teknik SCL, nuliskannya boleh dalam deskripsi material. Bapak Ibu di deskripsi material ya. Deskripsi material itu yang di sini ya. Ini Bapak Ibu, di sini, di deskripsi ini. Kalau mau nulis metodenya baiknya di sini. Supaya, kenapa? Supaya tanpa masuk si Kaprodi, itu sudah nampak di depan. Tanpa perlu masuk ke dalam gitu. Bukan kenapa Bapak Ibu, ya kasihan Kaprodinya kalau masuk-masuk, setiap minggu dia harus ngawatin 10 ya. Itu baru 10 ya, padahal bisa jalan sampai 15-18 mata kuliah. Ya kasihan dia ya, padahal kan dia harus nunggu tiap hari itu. Ya, kan tidak jalan sekaligus nih. Atau setiap Jumat. Jadi kita bantulah supaya ada tulisannya. Nah, kalau seperti ini saya mau nanya Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang punya pendapat ini apa yang terjadi ya di praktek 02 ya? Bapak Ibu Kaprodi deh pertama. Silakan Bapak Ibu. Nggak bisa dibacain ya Pak? Oh, nggak bisa dibacain. Pada hari ini jam 8 sampai jam 11 Anda diminta untuk melakukan simulasi skenario kebijakan karbon. Akses modul simulasi dalam link berikut. Jadi udah ada link untuk mengakses simulasinya. Ini En-ROADS ini. Lalu daftarkan diri Anda di link itu. Lakukan praktek simulasi dengan mengikuti skenario pada panduan terlampir. Cetak laporan dan sematkan pada bagian pengumpulan laporan. Kolom laporan akan ditutup jam 10. Bila ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui WA Group. Apa yang Bapak simpulkan dari sini? Bapak Ibu ya? Si dosen ngapain? Bapak? Simulasi. Oh. Si dosen melakukan simulasi di SCL. Oke, terus? Dia melaksanakan pertemuan sinkron walaupun tidak tatap muka. Karena si mahasiswa melakukannya hanya di jadwal itu. Di luar jadwal itu nggak boleh. Ini kan 8.11 dan jam 10 udah ditutup gitu. Berarti ya harus bersama-sama. Kan nggak ada berarti yang nggak kerja di jam itu si mahasiswa. Berarti ini pertemuan sinkron Bapak Ibu. Tetapi tidak ada tatap muka dengan dosen, jadi nggak tatap mukaan. Mukanya nggak usah ditatap-tatapkan. Tetapi dosen masih memberikan kesempatan apabila ada pertanyaan di sepanjang jam ini dan periode ini, dia membuka kolom WA grupnya untuk diskusi atau menanyakan sesuatu. Nah, dari sini gampang sekali kita lihat, oh iya, ini yang dilakukan dosen. Nanti selebihnya mau didalemin, silahkan dievaluasi sama Ibu Kaprodi, makin dalam makin baik. Tapi ini sudah sangat menggambarkan. Jadi kembali lagi, ini fungsinya material. Jadi mungkin nanti material kita jadi agak lebih kompleks ya Bapak Ibu. Nanti jangan kayak material saya yang ini ya. Material saya kayak gini nih lucu ya namanya. Misalnya cuma ini, Bapak Ibu coba lihat. Bayangkan ini program penyuluhan ini. Saya bikin materi cuma gini toh. Lihat, ini gini. Terus udah kumpulin materi, cek, video sama ini thread, selesai, happy birthday. Enggak begitulah ya. Materinya harusnya lebih tampak interaktif ya. Ini kan cuma ngumpulin, saya kan cuma ngasih berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 video, 7 video tambah 3 PDF, saya suruh baca di jam itu gitu. Ya cuma sekedar nuangkan sesuatu ke otak mereka gitu.
Dapat nggak? Ya belum tahu. Apakah saya menerapkan SCL? Enggak. Ini Bapak Ibu kalau kayak gini, ini SCL yang paling bawah ya. Direktif ya. Diarahkan. Bacalah, tontonlah, pikirlah. Udah hanya gitu aja. Kan nggak ada tes untuk menilai dan lain sebagainya. Nah, saya nggak masuk lagi ke esensinya terlalu banyak, tapi kita berharap itu semua tampak di materi, di material Bapak Ibu. Nih, di logo material ini. Di komponen material dalam GCR kita. Oke, saya lanjut lagi. Nah, itu secara eksplisit. Lalu sekarang, harus ingat ya Bapak Ibu, secara eksplisit, jangan implisit. Sudah saya ini kok, itu kan maksud saya begini, nggak bisa kayak gitu. Kita coba sejelas-jelasnya. Nanti di sini ada bagaimana kalau naruh responsi dan lain sebagainya. Lalu kemudian berikutnya, kalau data elektronik gimana Pak? Gitu ya. Penggalian data elektronik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minta mahasiswanya nyari data elektronik di dalam kegiatan, itu bisa juga dimasukkan ke material, gitu ya. Bisa dimasukkan material dengan cara mencantumkan tautannya Bapak Ibu ya. Misalnya bps.go.id gitu. Atau Bapak Ibu nuliskan agar nyari di BPS. Atau Bapak Ibu ngasih instruksi kerja. Jadi muncul di instruksi kerja, browsing mana gitu atau cari data apa. Itu akan bisa dinilai oleh si Kaprodi sebagai, oh anak-anakku sudah disuruh nyari data elektronik. Sudah disuruh mencari data. Gitu ya, mencari informasi. Nah, atau boleh pakai instruksi lewat assignment. Tapi saya kira, saya nggak recommended yang instruksi pakai assignment ya. Kalau bisa ditulis di material. Lalu assignment nanti hanya tinggal untuk mengumpulkan tugasnya. Tapi kalau Bapak Ibu boleh mau menuliskan di assignment, kita oke-oke aja. Jadi ada dua cara. Ditulisnya di assignment atau tugas ya. Nah, disarankannya cantumkan tautan sama nama situs lebih gampang. Dosennya langsung tahu. Berikutnya, kalau menggunakan aplikasi spesifik Bapak Ibu. Aplikasi spesifik itu misalnya kalau ekonomi atau akuntansi itu misalnya dek isi accounting, gitu. Disuruh pakai dek isi accounting, itu baiknya nulisnya di deskripsi material, cantumkan tautan kalau aplikasinya online atau instruksi penggunaan aplikasi. Begitu Bapak Ibu nuliskan kerjakan dengan SPSS, maka kita tahu bahwa Bapak Ibu meminta si mahasiswa menggunakan aplikasi aplikasi elektronik. Aplikasi spesifik untuk analisis data. Bapak Ibu, PowerPoint, Excel, Word itu bukan aplikasi spesifik ya Bapak Ibu. Jadi jangan dipakai. Microsoft Access juga nggak termasuk. Yang masuk itu SPSS. Kalau saya kira tiap prodi udah tahu itu aplikasi spesifik apa yang mereka pakai. Nah, lalu tolong assignment instruksi di assignment itu disampaikan kalau mau pakai assignment. Jadi untuk ini kita bisa pakai material, kita bisa pakai assignment. Bisa ditaruh di assignment atau di material. Kalau di assignment berarti ngasih tugas kan. Adik-adik sekalian tolong analisis data berikut gitu, dengan SPSS gitu. Itu boleh. Oke. Lalu terakhir integrasi PPM. Kalau integrasi PPM maka Bapak Ibu saya boleh sampaikan ini, saya agak pelan-pelan. Ini penting banget buat si Kaprodi menganalisa. Dan Bapak Ibu biar kita pahamin sama-sama tentang bagaimana mengintegrasikan. Bapak Ibu, si host boleh nggak kalau yang di mute yang Septian masih belum mute. Oke, sip. Itu Pak Septian ya. Pak Septian kok tukang-tukang? Oke, sip. Saya lanjut ya. Bapak Ibu, integrasi PPM itu ada 3 jenis. 1, penelitiannya diintegrasikan jadi mata kuliah. Misalnya nih, penelitiannya Pak Muslim tentang Android dijadikan mata kuliah. Android misalnya. Tapi penelitiannya tentang Android. Dijadikan 1 mata kuliah. Karena penelitiannya udah saking banyaknya nih tentang Android. Cuma di sini belum ada di WPI. Lalu yang kedua, pokok bahasannya spesifik. Jadi penelitiannya dipakai di 1 pokok bahasan. Bapak Ibu tahu kalau dalam 1 semester kita mungkin punya 16 atau lebih pokok bahasan sesuai dengan minggu. Nah,
salah satu minggu itu hanya membahas penelitian kita atau PPM kita atau pengabdian masyarakat kita. Itu dijadikan pokok bahasan spesifik. Yang ketiga, penelitian bisa diintegrasikan, PPM bisa diintegrasikan dengan cara Bapak Ibu masukkan hasil penelitiannya Bapak Ibu jadi kasus di dalam pokok bahasa. Ini jadi dari implementasi paling besar sampai paling kecil. Nah, sekarang kita gimana mencantumkannya? Karena yang paling sering itu kan yang ini ya, yang nomor 2 sama 3. Paling enak nyantumkannya di material. Jadi, kalau Bapak Ibu punya pokok bahasan spesifik material, cantumkan artikelnya sesuai dengan nama pokok bahasan. Jadi nama pokok bahasannya itu menandai judul topik artikelnya. Saya kasih contohnya. Contohnya, misalnya saya melakukan penelitian atau buka sebuah topik gitu ya. Ini misalnya seperti ini. Kita buka edit material. Kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi ini topiknya judulnya, topik bahasannya judulnya Teori Modern Perdagangan Internasional Gravitasi. Dan saya ngasih judul penelitian yang saya jadikan referensi itu judulnya Employing Gravity for ini, udah lihat kan, gravity udah sama dengan gravitasi. Di sini Pak Kaprodi atau Bu Kaprodi bisa langsung tahu, oh ini implementasinya jadi satu pokok bahasa. Implementasi PPM-nya dilakukan dengan satu pokok bahasa. Jadi dituliskannya di dalam material, lalu jurnal atau artikel penelitiannya dicantumkan di sini. Nah, seperti itu. Lalu nanti mau dalam bentuk, ada PowerPoint-nya juga untuk menjelaskan dan ada Zoom class meeting-nya untuk pertemuan sinkron itu opsionalnya Bapak Ibu sekalian. Oke, itu kira-kira jadi yang bisa disampaikan tentang bagaimana kita akan menstandarisasi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh ngambil ininya, sebetulnya yang mau kita standarisasi sekarang itu kita cuma mau melihat dulu material itu dapat mengukur secara jelas apa yang kita lakukan dalam pembelajaran kita. Baik itu terkait dengan isi pembelajaran, kekinian pembelajaran gitu kan. Kekinian pembelajaran, ragam, keterpenuhan jam. Jadi tolong jamnya jangan lupa ngasih tahun di PPT, jangan lupa nuliskan ini kolaboratif kan nyuruhnya, ini kegiatan kelompok kah atau apa. Jangan lupa nuliskan link untuk big data atau untuk data elektronik yang dicari. Jangan lupa nyantumkan kalau ada aplikasi spesifik yang Bapak Ibu gunakan. Jangan lupa mencantumkan kalau ada penelitian-penelitian yang Bapak Ibu embedded atau Bapak Ibu integrasikan dalam topik bahasan Bapak Ibu sekalian. Menyikapi itu tadi dari diskusi beberapa kali, kita mungkin ke depan mau coba follow up 2 hal ini ya. Ini kemarin sudah sempat ada diskusi dan saya coba tangkap, mungkin kita perlu kenalkan ragam dan implementasi metode SCL, kita cari dulu nanti narasumbernya gimana. Lalu kemudian kita akan perkenalkan juga tentang ragam dan aplikasi spesifik Bapak Ibu. Ternyata itu kan dunia online sejak pandemik itu kan punya banyak model simulasi yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran sehingga kita bisa mengalihkan praktek kita ke simulasi ya. Mungkin kita perlu tambahan untuk itu supaya kita bisa bisa lebih memperkaya materi kita. Saya kira itu dulu dari saya, Bapak Ibu, standarisasinya. Kami berharap bisa melihat standarisasi itu dengan baik diterapkan dan teman-teman Kaprodi bisa mengukur itu dengan baik sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan monitoring dan evaluasi dengan lebih akurat tentang kualitas pembelajaran kita. Lalu nanti Kaprodi 4 tahun lagi siapapun dia bisa menceritakan bagaimana kinerja pembelajaran kita karena yang diukur dalam akreditasi hanya tinggal kualitas itu, nggak ada yang lain lagi. Saya kira itu dari saya. Ada pertanyaan? Monggo silakan Bapak Ibu. Pak, saya sih. Siapa nih Pak Muslim? Baik. Enggak, mungkin di kami ini memang baru pertama ya Pak. Terus masih agak meraba juga gitu. Mungkin ke depan bakal banyak juga pertanyaan sambil kita kerjain pelan-pelan. Sebenarnya kami juga lagi persiapin untuk nyicil hal-hal beginilah gitu biar nggak berantakan di kemudian hari ya pas mau akreditasi gitu. Sebelumnya saya mau tanya Pak, untuk RPL itu tahun keberapa ya kita akreditasinya gitu? Ini ada Pak Ferry, nanti Pak Ferry luruskan ya. Pak, kalau aturan main Pak, 2 tahun setelah berdiri,
2 tahun jalan, 2 tahun angkatan, 2 tahun muter, 4 semester pembelajaran, Bapak udah ngajukan akreditasi. Oke. Iya, jadi nggak lama Pak ya. Iya, maksudnya kami juga nggak terkejut tiba-tiba gitu. Tinggal ngitung, ini udah 1, besok 2, hanya tinggal gitu Pak. Jadi nggak ada 1, 2, 3, nggak ada. 1, 2, langsung go. Kan tiba-tiba Apa? kaget ya, 2 bulan lagi kita akreditasi ya, aduh, Pak kaget. Makanya justru mumpung kan ya coba Pak. Tahun pertama paling nanti mata kuliahnya 30 Pak. Nggak sampai lah ya. 15, tahun pertama paling mata kuliahnya 15. Tahun kedua 15. Masih 30 Pak. Masih manageable Pak. Artinya masih bisa di-manage. Kalau ini semua tertib dilakukan. Saya kira Pak Muslim nulisnya wenak pokoknya. Wenak pol. Oke. Ya kita lebih ke ini lebih ke apa ya? Apa yang kita butuh tahu sebenarnya apa yang perlu kita cicil, terutama terkait akademik ya Pak ya, gitu ya. Jadi biar nggak ke skip di kita gitu, kita nggak ngeh gitu bahwa itu harus dilakuin, itu harus mulai rapi gitu. Lebih ke sana sih. Kalau nanti saya agak skip, mungkin Pak Bernard ingat gitu ya, atau Pak Aldon ingat sambil makan siang atau gimana, nanti boleh diingatkan Pak. Karena kami benar-benar baru Pak nih soalnya. Semuanya juga sebelumnya nggak pernah ngerjain yang begini gitu. Kurang lebih begitu Pak. Siap Pak. Bapak Ibu tadi ada pertanyaan tentang presensi. Sorry, saya tadi lupa jawab. Stylenya Pak Vincent oke. Stylenya Bapak Ibu yang pakai assignment oke. Yang penting sebetulnya kata presensinya ditulis di depan Bapak Ibu ya. Terus tanggalnya itu presensi tanggal berapa? Itu ditulis. Jadi presensi tanggal sekian. Jadi presensi 16.06. Misalnya ini sekarang tanggal sekian dan tanggal 9 ya. Tanggal 10 berarti presensi 10/9/2021. Sudah hanya gitu aja. Tentang due time untuk pengisian presensi itu terserah dosen masing-masing. Nanti kalau ditanya akademik nilainya dari mana? Ya pokoknya siapa yang udah nyentang presensi itu, udah assign kan nanti kan keluar di ininya Bapak, di GCR-nya Bapak. Saya tinggal klik, kami di akademik tinggal klik presensi itu, nanti tahu berapa yang berpartisipasi. Tapi ingat, partisipasi itu yang kami ukur tidak menggambarkan partisipasi itu berjalan sinkron ya. Enggak. Bisa enggak sinkron? Bisa satu anak, itu 10 anak tadi pagi, 2 anak tadi siang, terus 3 anak besok gitu. Terakumulasi 15 orang. Gitu. Yang kami ukur hanya akumulasi partisipasi. Berarti kalau ada yang enggak berpartisipasi, ada kendala. Kalau ada kendala, kami harus jawab, kenapa nih anak berkendala? Mundurkah dari WBI atau nggak punya handphone atau nggak punya pulsa? Jangan-jangan pulsa pemerintahnya belum diaktifkan. Jadi kami bisa memantau anak-anak untuk diaktifkan pulsanya. Misalnya seperti itu kira-kira. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Pak. Pak Aldon, ini hanya pertanyaan bodoh. Ya Pak. Ya, apakah sistem GCR ini akan dipakai seterusnya, walaupun nanti adalah sudah katakanlah tatap muka? Sudah tatap muka. Saya tidak bisa bayangkan kalau sistem yang ada itu tidak mendukung nantinya. GCR sekarang ini bisa kita manfaatkan, tapi kalau sesudah tatap muka, apakah akan berjalan seterusnya seperti ini? Terima kasih, Pak Aldon. Baik, terima kasih, Pak. Tadi di awal saya juga sudah sampaikan pandangan kita tentang GCR. GCR bukan menjustifikasi ini pertemuan online atau enggak online sebetulnya, Pak. GCR itu alat manajemen pembelajaran. Dia nggak bilang bahwa ini adalah manajemen pembelajaran yang online atau nggak online. Jadi artinya, saya percaya sih Pak, walaupun nanti kita udah berjalan offline, full bahkan 100% offline, kita tetap bisa melakukan pencatatan itu di GCR. Kecuali kita punya LMS sendiri Pak. Kita punya learning management sendiri yang memadai kayak GCR. Bisa mencakup perencanaan materi, pengorganisasian materi dan waktu serta ruang, serta model, lalu kemudian bisa melakukan pelaksanaan, jadi bisa digunakan untuk melaksanakan, bisa dilakukan untuk interaksi, karena Bapak Ibu kan bisa berinteraksi itu dengan mahasiswa walaupun nggak real time ya, nggak real time. Dan yang terakhir, dalam sistem akademik, pengambil keputusan atau manajemen bisa melakukan monitoring dan evaluasi dari apa yang terjadi. Kalau itu bisa kita kita bisa adopsi Pak, lalu kita punya sistem sendiri, ya maka bagus. Gitu. Tapi senyampang kita belum memiliki itu, ini akan bisa kita pakai baik online maupun offline, Bapak. Makasih, Pak. Ada lagi, Bapak, Ibu sekalian?
Aldon, izin saya kasih masukan ya. Silakan Pak. Ayo Pak Bapak Indra. Ibu ya, ada baiknya ya, mulai sekarang sudah bisa bentuk grup kelas kita masing-masing. Lalu link tersebut diberikan ke Kaprodi, supaya Kaprodi akan bantu share-nya ke mahasiswa, supaya bisa masuk ke WhatsApp group. Lalu di WhatsApp group tersebut, dituliskan link dari GCR kita masing-masing. Sehingga, dan di GCR juga dituliskan linknya dari WhatsApp group. Sehingga mereka terkumpullah di sana dan segala perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu satu. Yang kedua, saya kira di deskripsi ya dari WhatsApp group itu perlu sekali mengingatkan mahasiswa supaya join kelas di sistem WBI list. Ini terjadi setiap semester. Kenapa demikian? Dampaknya adalah ada mahasiswa yang dikatakan Bu Nilam tadi dan juga Pak Dani yang sudah ada di GCR, tapi ketika kita mau mengisi nilai di sistem WBI list, ternyata namanya tidak ada. Rupanya ada beberapa alasannya. Alasan pertama, mahasiswanya belum bayar SPP. Alasan kedua, sudah bayar SPP, lupa bimbingan. Alasan ketiga, sudah bayar SPP, sudah bimbingan, lupa klik join kelas, sehingga namanya tidak muncul. Dia bisa diberikan penilaian oleh dosen pengampu. Ya, jadi itu hal sederhana sangat penting, krusial. Sejauh ini seperti ini. Kalau dari pengalaman saya memberikan keringanan dan saya selalu mengingatkan di tempat pertemuan pertama, saya berikan keringanan supaya selalu ingat join kelas ya di akademik, supaya dari segi segala hal tercakup. Seperti itu Pak Aldon. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, mungkin saya boleh kasih satu contoh tambahan sedikit aja, satu contoh ini ya, satu contoh kejadian nggak cocoknya GCR sama siakat kita. Bapak Ibu, kalau tadi kan Pak Dani sudah jelaskan gimana kita nurunkan GCR ke Excel ya. Saya kira kita saya nggak akan jelasin lagi. Waktu di Excel itu keluarnya kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini yang paling awal, kolom yang paling awal ini semua penugasan. Belum di-share. Ini belum share ya? Saya share ya. Udah kelihatan, Bapak? Sudah, Pak. Udah. Oke. Nah, jadi ini contoh mata kuliah. Yang atas itu kan materi. Materinya kalau ini materinya biasanya yang paling akhir dinilai ya ini. Biasanya ditaruhnya di depan sama GCR. Pokoknya kita baru ngasih nilai ya ini yang paling atas, yang paling depan. Nah, lalu ini materinya semua udah kita kasih nilai. Berarti Bapak Ibu, nah kayak gini kan. Ini kan persensi, karena persensi unmarked, kita nggak ngasih isi. Tapi tadi saya tertarik tuh sama Pak Turnip nyampaikan. Persensi itu kan 1-0. Kalau gitu enak Pak, kita mark tapi 1-0 Pak. Jadi kalau 0 nggak hadir, kalau kalau anaknya hadir, assign, sudah handed in, kita kasih nilai 1. Baik di tugas maupun kalau Bapak mau pakai model tugas atau model question nggak masalah. Karena nanti munculnya cuma gini kan Pak, persensi tanggal berapa gitu. Nah lalu nanti kalau yang hadir berarti kan keluar 1 gitu kan yang hadir ya. Nanti keluar 1. Itu saya kira ide baik ya Bapak Ibu. Kita kan sama-sama belajar ya. Jadi nggak ada, menurut saya kita ini masih dalam proses sampai kita dapatkan yang paling nyaman buat kita semua. Nah, jadi bisa kayak gitu. Kita bisa memantau persensi. Nah, kalau yang kosong, ini Bapak Ibu lihat ada kolom-kolom yang kosong. Itu adalah kolom yang yang nilainya tidak saya sampaikan ke mahasiswa. Atau tidak di return Bapak Ibu. Sedangkan yang ada isinya itu adalah yang saya return ke mahasiswa. Oke. Tadi dikatakan oleh Pak Hendra, nama itu nggak cocok. Cara saya biasanya, saya ambil nama dari siakat ini Pak. Ini ada kolom siakat, saya ambil nama dari siakat. Saya copy dalam bentuk Excel kan. Excelnya kan diambil dari belangko nilai. Lalu kemudian saya masukkan di sini, saya paste di sini. Urut huruf. Lalu habis itu saya short. Setelah saya short, baru saya lobangin Pak. Contoh di sini Pak, ini artinya ada di siakat nih, Niko Zebua, tapi di Google Classroom nggak ada. Kalau ini Pak, saya nggak bisa tolong apa-apa, nilainya 0 kok Pak. Kan di Google Classroom nggak ada aktivitas. Maka biar dia merengek-rengek datang ke saya tetap bilang nilaimu 0 di saya. Saya mau delay dari mana? Orang kok ininya dari Google Classroom. Tetapi di balik itu, nah lihat Bapak Ibu, di sini ada sekian mahasiswa, itu ada di GCR, tapi tidak tercantum di siakat. Ini gimana?
Kalau ada nilainya tetap saya kasih nilai Bapak Ibu. Ini saya siapin nilainya sudah. Jadi ada kan nilainya dia. Nah, tinggal waktu dia datang, dia join, diperbaiki oleh Siakat nanti oleh Pak GG, udah oke, kita masukkan nilainya. Sebagai nilai susulan. Setelah namanya bisa disinkronisasi di Siakat kita. Nah, terus Bapak Ibu ada yang menarik ya, kalau di Google Classroom, setelah Bapak Ibu keluarkan gini dan Bapak Ibu masukkan semua nilai, Bapak Ibu di sini ada kolom paling dekat sama nama mereka. Ini ada persentasenya nih Bapak Ibu. Kalau saya gede ini ada persentasenya. Bapak Ibu ini loh persentase partisipasinya mahasiswa kita atas tugas yang kita kasih. Ini bisa jadi penilaian sikap menurut saya lebih bukan sekedar kehadiran diri, kehadiran badan, tapi partisipasi dalam mata kuliah kita. Ini loh 80 misalnya nih Bagus ini partisipasinya 80%. Sedangkan si Kerin ini partisipasinya cuma 77%. Chelsea cuma 65,2%. Ini tujuannya untuk mengukur partisipasi ini di kolom ini disediakan sama GCR untuk melihat partisipasi si anak dalam melakukan assignment. Apalagi yang sudah dinilai ya. Itu saya kira bisa jadi sangat membantu. Kalau saya ditanya tipsnya saya gimana. Jadi kalau dalam ini saya langsung bikin gini Bapak. TTS misalnya saya ambil dari nilai apa saja, saya berikan rumus ya Bapak Ibu ya. Nah ini kan bikin rumus nih. Nilai apa saja yang saya average untuk jadi nilai tugas terstruktur, unjuk kerja sama UAS. Nanti setelah itu dari sini saya pindahkan ke Siakat. Setelah itu tutup mata ya itulah nilainya apa boleh buat. Kira-kira begitu sih kalau menggunakan tabel. Dan saya kira itu sangat menolong banget ya, Bapak Ibu, sangat menolong banget. Cuma sayanya aja kadang-kadang belum tertib karena kadang-kadang siswa udah masukkan tugas, saya nilainya tahun depan gitu. Jadi akhirnya tertunda-tunda ngisi nilai. Kerjaan jadi banyak. Kalau dihitung memang saya kemarin ketawa-ketawa ada 20 tugas kalikan mahasiswa 150 ya kira-kira memang 3.000 nilai yang harus saya masukkan ya. Itu akan sakit kalau saya lakukan di akhir semester ya waktu habis UAS, tapi akan sangat ringan saat saya lakukannya di apa ya, ini masalah manajemen diri saya yang kurang pintar memanajemen aja. Saya kira itu ya Bapak Ibu share kita. Terima kasih. Ada lagi? Bisa share dikit Pak Aldon? Boleh Pak, silakan Pak. Ini kita udah masuk ke elektroniknya. Iya. Hanya jangan kita jadi dosen jadi beban tambahan lagi kan. Kita memanage kelas kita, tentunya kelas yang masuk adalah sudah lolos dari akademiknya. Nah, Jadinya jangan lagi nanti seperti tidak ada sinkronisasi di GCR dengan di Siakatnya. Ini yang saya kira berbahaya, yang kita tanda tangani nilainya siapa, lalu yang keluar di Siakat siapa. Kita sudah bagus memanage begini, tiba-tiba dikacaukan oleh sistem akademik yang tidak pas gitu kan. Ini kan iularnya. Nah, bagi saya sebenarnya seperti yang karena ini masuk semua lewat email dari wbi.ec.id, harusnya ya yang bisa masukin. Kalau dia belum bayar atau belum lolos tidak ngambil KRS, jangan dikasih lolos lah. Ya. Emailnya gitu aja. Ya kita pun yang masuk di kelas itu ya kelas kita katakan mahasiswa kita 50, tahunnya nanti yang dinilai di Siakat hanya 40, yang 10 kita ajarin gratis gitu kan. Kita juga nggak mau juga dong, kita udah capek-capek periksa, tahunnya dia hanya penikmat gratis aja gitu. Free riding aja dianya di dalam gitu. Itu saran saya aja, Pak Aldon. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, nanti kita upayakan sistemnya jadi lebih ringkas, anaknya bisa lebih cepat mensinkronisasi dari Siakatnya ke GCR-nya. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak. Ya, silakan Bu Nilam. File PowerPoint-nya tadi boleh di-share di grup ya, Pak? Siap, Pak. Siap. Biar siap, Bu. Bisa siap, Bu. ada contekan gitu, Pak. Oke, Bu. Baik. Makasih, Pak. Sama file recording juga. Nggak tolong share. Tadi keputus soalnya, Pak. Ya, siap. Ada lagi, Bapak Ibu? Share juga boleh ya, Bapak Ibu ya. Tapi kopi linknya belum ada, Pak. Minum kopinya. Ada. Oh, kopinya, Pak. Kayaknya kopi Pak Turni masih mute. Bapak mau minta kopi kan? 2 jam kita udah capek dengerin, nggak ada kopinya. Aduh. Belum jam minum kopi, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Jam minum kopi sore, Pak.
Oke, Bapak Ibu, saya kira kalau memang sudah cukup jelas, saya kira kita bisa mulai. Semoga mulainya semester ini kita lebih enak, lebih nyaman, lebih tertata di dalam proses pembelajaran kita, lebih teratur. Kita tetap semangat, Bapak Ibu, apalagi terutama yang nanti sudah punya kelas hibrid, saya berharap bisa jadi contekan juga buat kita yang melakukan kelas hibrid, biar kita bisa implementasikan lebih luas, semoga situasi kita makin lama makin baik. Pak Endra, terima kasih ya. Tambah satu dua hal. Ya, boleh Pak Endra, silakan. Aldo, ya Pak Bin. Iya, kan tadi saya kira sudah kalau dalam evaluasi khususnya di administrasinya, ini kan sudah disesuaikan dengan situasi sekarang. Gitu. Hanya bagaimana dengan evaluasi dosen dalam proses pengajaran, apakah tidak perlu juga dievaluasi? Apakah tetap sama menggunakan evaluasi yang sebelumnya? Karena beberapa poin tadi itu kan banyak yang baru-baru itu. Iya. Iya. Pak, saya boleh tanya, kalau yang Bapak maksud evaluasi dosen ini, kan kebetulan kalau saya memahaminya ada dua Pak jenis evaluasi dosen. Dosen mengevaluasi pembelajarannya, yang biasanya kita tulis dalam bentuk tanggapan atas pembelajaran kita, atau evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa. Saya lihat yang paling pokok sekarang yang dari mahasiswa. Oh, oke. Iya. Nah, tadi kan ramuan proses pembelajaran itu kan harus interaktif, kan gitu ya Pak. Harus begini. Nah, itu kan bisa jadi kita belum bisa mencapainya pada start sekarang, tetapi kan arah kita ke sana sehingga kita bisa nanti melakukan kegiatan atau perencanaan untuk bisa mencapai target-target tadi yang ditetapkan. Sehingga saya lihat mungkin akan perlu ada perubahan juga di evaluasi dari perspektif mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang dilakukan dosen. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak. Setuju saya Pak. Memang kita ada rencana mau ngobrol nih sama Kaprodi. Jadi, tapi kan gini Pak ya, kalau kita mau melakukan perubahan atau mau melakukan changing lah, atau peninjauan, atau saya nggak mau kecil mau besar, kan kita harus tanya yang mau kita tinjau itu apanya, akurasinya kah, efektivitasnya kah, efisiensinya kah, gitu ya Pak ya. Sementara ini kan kita masih baru ninjau bagaimana proses penyelenggaraan. Ini kan ngomong proses saja nih Pak. Kita belum meninjau sistem penilaian Pak, belum. Kita belum meninjau sistem, ini banyak lagi Pak di belakang ya kan Pak ya, di pembelajaran. Makanya saya bilang, saya bukan ngomong gini bukan nakut-nakutin Kaprodi ya. Waduh, masih ada lagi monitoring yang lain ya. Bukan. Ya memang itu tugasnya Prodi, begitu tanda tangan mau jadi Kaprodi ya. Apa boleh buat itu mengikuti, sayangnya di sini itu disembunyikan dulu biar semua semangat jadi Kaprodi kan gitu ya. Nah, Bapak setuju kami Pak. Nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol nih sama kita akan ngobrol-ngobrol sama Kaprodi minggu depan ini waktu saat Mobi. Mungkin kita akan coba lihat Pak. Saya kalau memang nanti kita melihat bahwa ada peluang bagi kita untuk memperbaiki atau lebih mensinkronisasi ya apa yang tadi kita bahas sama sama EPOM-nya mahasiswa, kayaknya kita juga akan sangat senang. Jadi misalnya kalau kita tadi diminta untuk SCL, nanti pertanyaannya di EPOM mahasiswa, apakah Anda diberi kesempatan untuk bekerja secara kolaboratif gitu kan? Betul nggak? Kalau mahasiswanya nyentang A itu kan berarti firm. Di kelas happen, di dalam perencanaan ada, yes, kan gitu ya. Nah, mungkin itu akan bisa lebih pasti yang lebih senang nanti Kaprodinya. Kita apapun kerja ini nanti buat Kaprodi semua itu hasilnya. Gitu. Jadi pasti kita akan buat Pak ya. Karena ini hanya pandangan prematur lah ya. Yaitu mungkin sampai sekarang ini masih beberapa saja dari dosen kita yang punya kemampuan betul-betul merancang perkuliahan online. Mungkin sebagian besar masih lebih menjumkan tutorial offline. Tutorial offline di Zoom kan. Iya, jadi artinya kan nggak perlu melihat siapa yang salah, tapi memang kita harus bangun bersama infrastrukturnya, SDM-nya, sehingga sasaran-sasaran tadi bisa tercapai Pak. Itu aja sih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Pak Hendra mungkin tadi ada yang mau ditambahkan, Pak. Silakan, Pak, kesempatan. Baik ya, mohon maaf saya kalau mengganggu ya. Saya yang terima kasih Pak Hendra udah nyiapin materi, tapi saya coba menyingkat aja Pak ya materinya Pak. Ya, benar. Terima kasih Pak. Ya. Ini kalau saya pribadi ya, ini praktik saya pribadi, sebelum kelas berlangsung misalnya hari Jumat jam 8, saya selalu menyapa mahasiswa. Selamat pagi teman-teman ya, kelas misalnya pemasaran daring akan dimulai jam 8 sampai jam 10.30. Pertemuan pertama itu di awal pertemuan di WA Group. Saya juga posting di GCR juga ya. Kalau ada link Zoom-nya langsung saya berikan ya, Bapak Ibu. Lalu kedua, pada saat setengah jam sebelum kelas berakhir, saya selalu mengingatkan ke mahasiswa. Adik-adik mahasiswa, teman-teman ya, mohon ingat isi presensinya. Saya bisa mengeceknya langsung dari GCR. Kalau saya diizinkan share sekarang, saya akan share beberapa contohnya nanti ya. Jadi mudah dilihat oleh dosen-dosen, terutama TRPL ya. Dosen lain sudah lebih pro dari saya. Oke. Kemarin yang kalau kita bisa tahu berapa jumlah mahasiswa yang belum hadir, belum mengisi presensi, berapa yang belum mengisi kuis ya. Jadi kita tahu ya. Selain misalnya kalau ada video-video mereka setelah berapa orang menonton kita tahu itu ya. Kita tahu jumlah mereka dibandingkan dengan apa. Dan ini biasanya ya saya berikan juga keringanan misalnya sampai pukul 2 misalnya sore Pak Trilo. Sampai pukul 2 supaya mengisi presensinya kalau memang mereka telah mengerjakan kuisnya. Seperti itu lebih kurang supaya presisinya terjaga, mahasiswa tetap hadir ya. Dan materinya bisa tersampaikan. Itu aja. Terima kasih Pak Alden. Thank you Pak. Pak, Bapak kalau nge-share sapaan itu lihat mana Pak Hendra? Yang paling sering? Kalau sapaan itu melalui WA Group Pak. Oh, WA Group. Yang apa? Yang kalau di depan itu apa? Yang GCR itu yang paling depan apa namanya Pak? Stream ya? Stream ya. Itu efektif Pak? Efektif Pak. Begini, saya beri contoh. Kalau di stream menyapa nggak gitu efektif, tapi ada efektifnya untuk beberapa orang mahasiswa bisa. Di WA pasti kena Pak semuanya, pasti kena semuanya karena jam kuliah kita kan. Yang kedua, saya selalu copy paste mahasiswa yang terassign kuisnya belum selesai dan juga presentasinya belum selesai di akhir pertemuan. Saya pukul 10.30 saya copy paste, saya capture screen bukti namanya di GCR supaya mereka nggak bisa escape. Kan mereka tinggal klik aja tuh untuk hadir. Saya screenshot, saya tuliskan namanya langsung di WA dan juga di pertemuan pertama mata kuliah ini yang tidak mengisi presensi adalah ini screenshot buktinya ada. Lalu yang tidak mengikuti kuis ini namanya ini keluar. Kalau saya diizinkan saya akan tunjukin contohnya ya. Lalu sehingga tergantung kita para dosen mau meringankan beban mereka supaya cepat segera mengisi presensi, mengikuti kuisnya, atau kita kunci. Biasanya di 6 pertemuan pertama saya berikan fleksibilitas. Setelah itu saya akan sangat strict. Ya, yes. Terima kasih Pak Alden. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, ini di kolom chat tuh ada informasi tuh dari Bu Anjeli. Sebenarnya ada aplikasi namanya Klasin atau Dingtalk gitu ya. Mungkin boleh dicoba dulu. Ini juga untuk chat ya, grup chat. Boleh Bu Angel nih ada waktu boleh kasih kita training ini. Aku bicara bentar ya Pak ya. Boleh, silakan Pak. Kalau Bapak Ibu gini kan kalau untuk pelajaran saya kan agak beda nih, lebih ke interaktif murid kan, lebih ke kayak aku harus mengajar mereka cara ngomong gitu, benar ya? Ya. Halo. Ya. Jadi betul, kalau misalkan di GCR kendala saya itu adalah kalau misalkan murid kirim tugas lewat GCR mereka submit bentuk video. Tapi mereka kalau submit dalam bentuk video, kalau ada kesalahan dalam pelafalan, aku nggak bisa kayak ibarat kata langsung voice record untuk gini nih, A yang benar, B yang benar gitu, kayak nggak bisa langsung gitu. Tapi kalau misalkan pakai aplikasi kelas ini selain misalkan aku bisa langsung Zoom dari sana, aku bisa langsung grup chat dari sana, aku bisa kirim materi dari sana, aku juga bisa langsung kasih marking dari sana, itu benar-benar efektif banget
gitu. Itu sih sebenarnya, maksudnya mungkin ini juga boleh dikonsider sih menjadi aplikasi ke depan, karena di China sekarang online to offline atau offline to online banyak seperti ini aplikasinya. Jadi lebih kompleks. Jadi satu aplikasi bisa semua memang untuk metode pembelajaran yang bagus gitu. Terima kasih wacananya Bu Angelin. Itu sih kendala saya sama ini. Sama Iya ya. itu sih. Jadi menyesuaikan. Oke, sip. Iya, Makasih, jadi Bu. menyesuaikan. Makasih. Tapi saya juga nyampaikannya, Bapak Ibu, saya ini bukan pengguna ini ya. Kan udah tadi di notify. Saya tua ya. Jadi saya menggunakan Google Classroom tidak selevel Google Classroom-nya. Google Classroom-nya itu sekarang katanya orang loh, kalau lihat di video-video itu, katanya udah sangat advance ya, udah banyak fitur-fiturnya. Saya kok nggak pernah tahu ya, memang kayaknya memang ya karena umur ya. Jadi mungkin kita tetap perlu terus sharing antar kita ya tentang aplikasi-aplikasi dan fitur-fitur barunya ini, Google Classroom. Saya baru tahu kalau Google Classroom itu cukup bikin satu kali link kelas, videonya itu nggak perlu bikin berkali-kali. Saya itu bolak-balik bikin, jadi tiap mau pertemuan bikin gitu kan. Ternyata, loh kok sama ya linknya ya? Oh ternyata cuma satu link untuk satu kelas, tinggal pokoknya kelas itu udah langsung tahu kalau ngumpul itu di tempat ngumpulnya itu tetap gitu. Nah itu kan contoh perkembangannya itu memang sangat baik ya. Jadi nanti mungkin kita akan bisa, kalau namanya wacana ya, kita nggak bisa menutup hati mata kita sama ini ya, sama konsideran baru kalau ada pandangan aplikasi-aplikasi baru, karena kita harus ngejar. Jadi semoga sih nanti kita bisa, yang penting menurut saya kita bisa memaksimalkan penggunaan LMS kita saat ini untuk bisa melakukan semua manajemen dalam pembelajaran kita. Semoga itu jadi langkah baik kita. Gitu Bapak Ibu ya. Saya kira itu akhir pertemuan kita siang hari ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatannya pagi dan sampai siang hari ini. Semoga kita bisa memulai semester kita dengan baik dan bersemangat. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Bapak Ibu berdoa, saya persilakan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang buat kita semua.